Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kakak harap semua sehat-sehat semua ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Mars BA. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan bersukaria dan berkumpul meskipun kita dalam suasana masih pandemi adik-adik ya. Namun sebelum kita ibadah kita mulai adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Meskipun kami dalam suasana masih pandemi ini ya Tuhan, namun kami percaya Tuhan, kami masih bisa bersekutu, masih bisa mendengarkan firman-Mu melalui online ini ya Tuhan Yesus. Namun Tuhan, kami percaya atas penyertaan-Mu, dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus kepada anak-anak ini yang mendengarkan di rumah dalam keadaan sehat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, seruan doa kami ini hanya kami panjatkan Tuhan yang maha sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Jesus loves me, I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman. Namun sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, urapi firman ini ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman ini ya Tuhan. Yang mana ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai anak-anak ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sertai firman ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Adik-adik, pada bacaan kitab pagi hari ini yaitu terambil dari Wahyu. Wahyu pasalnya kedua ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-7. Adik-adik sudah bisa semua ya? Kakak harap semuanya bisa untuk membaca ya, meskipun kalau ada yang belum bisa membaca, nanti mendengarkan saja ya, atau mendengarkan dari mama, papa kalian atau kakak kalian. Mari kita membaca, adik-adik ya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini yaitu kita akan dari kitab tadi, yaitu dari Wahyu pasalnya kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, pada judul kali ini yaitu Aku adalah pemenang iman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kali ini yaitu kita diperhadapkan dengan apa, adik-adik? Jemaat di Efesus ya. Jemaat di Efesus ini, adik-adik, yaitu bagaimana kita bisa untuk menunjukkan ketekunan dalam kehidupan Kristen, adik-adik. Jadi jemaat di Efesus ini yaitu kita tidak boleh untuk mengikuti ajaran-ajaran palsu ya, adik-adik. Ajaran-ajaran palsu itu seperti apa ya?
ajaran yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kayak pengajar palsu ini biasanya itu memperkenalkan dirinya sebagai rasul-rasul atau sebagai nabi-nabi. Salah satu ajaran yang dibenci oleh jemaat ini adalah ajaran yang perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Adik-adik nanti bisa dibaca di Wahyu 2 ayat 14 sampai 15. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita supaya kita untuk menjadi pengikut ajaran Tuhan yang baik, yaitu dengan jalan mengikuti perintah Tuhan dengan benar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kali ini adik-adik, hidup orang percaya tidak pernah lepas dari segala godaan dan penderitaan. Allah tidak menghendaki umat yang hidup di luar kehendak-Nya. Jika umat tidak bertobat, adik-adik, maka Allah akan menolak persekutuan kita ini, adik-adik, persekutuan umat kita. Nah, setiap orang yang setia berjalan di kasih Allah, meskipun di tempat pergumulan, maka ia akan disebut sebagai pemenang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini Kak Marta ada cerita ya. Ada dua teman, adik-adik. Dua teman ini namanya adalah Christine dan Arum, adik-adik. Christine ini yaitu adalah dia sangat begitu senang belajar dari jemaat seperti di Efesus ini, adik-adik. Jemaat di Efesus pada awalnya adalah jemaat yang sangat tekun melakukan kehendak Tuhan. Bahkan mereka selalu menolak tadi pada ajaran-ajaran palsu. Nah, dari cerita ini adik-adik, tadi Christine dan Arum. Christine dan Arum ini adik-adik tinggal di kota Efesus. Nah, Christine ini adalah anak yang sering mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu, Christine ini selalu pergi ke ibadah hari Minggu. Namun Arum, adik-adik, Arum tidak mau pergi, tidak pernah sama sekali pergi ke sekolah Minggu. Namun Christine ini selalu mengajak Arum untuk beribadah sekolah Minggu. Dan Christine diajak sama Arum, ayo Christine, kita pergi jalan-jalan, kita bermain. Namun Christine ini menolak ajakan Arum. Bahkan Arum menjadi apa, adik-adik ya? Menjadi marah ya. Kalau marah itu wajahnya gimana, adik-adik? Pasti mukanya seperti apa? Cemberut ya. Nah, tapi Christine ini selalu mengajak Arum untuk tidak henti-hentinya pergi ke ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi Arum ini selalu tidak mau, adik-adik. Enggak, aku tidak mau pergi ibadah sekolah Minggu. Tidak mau. Bahkan Christine ini mengajak temannya Arum ini selalu berbuat baik. Namun Arum menganggap Christine ini, kamu sombong, tak ajak main aja kamu nggak mau. Nah, seperti adik-adik ya,
kalau adik-adik ada diajak temannya pada hari Minggu untuk pergi ke gereja, adik-adik lebih mementingkan apa? Ya, lebih mementingkan kita pergi ke ibadah sekolah minggu. Kalau kita waktunya main ada sendiri ya adik-adik, namun waktu kita ibadah hari Minggu kita harus datang beribadah. Nah, jika kita tidak bertobat, maka Allah akan menolak segala ajakan-ajakan yang tidak dikehendaki oleh firman Tuhan. Bahkan di ayat 7 dan 8 semakin diingatkan ya adik-adik, bahwa bagi mereka yang tetap setia berada pada kasih yang semula akan disebut sebagai pemenang dan akan mendapatkan kehidupan kekal. Pemenang yang dimaksud adalah orang yang bersedia menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, Kak Marta menekankan kepada adik-adik bahwa kita harus berada pada kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan doa syafaat. Ya Tuhan, dalam situasi yang seperti ini ya Tuhan Yesus, kami masih diperhadapkan oleh pandemi ini ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, namun kami percaya kepadamu, pasti pandemi ini akan berakhir ya Tuhan. Namun ya Tuhan, kami percaya kepada anak-anak ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, khususnya kepada anak-anak ini yang mungkin baru selesai untuk menyelesaikan ulangan ya Tuhan Yesus, ataupun yang masih dalam proses untuk menghadapi ulangan. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau menjamah pemikiran anak-anak ini ya Tuhan, untuk dapat menyelesaikan soal yang ia kerjakan, sehingga dia akan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Tuhan Yesus yang kiranya pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk gereja ini ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai seluruh yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Tuhan Yesus, khususnya dari majelis, Ibu Pendeta juga ya Tuhan, untuk mengatur dalam pelayanan ini, sehingga untuk kedepannya ya Tuhan, kita masih bertumbuh atas pelayanan ini ya Tuhan Yesus, sehingga kita bisa untuk bersatu di dalam pelayanan dan di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya untuk pemerintahan ini ya Tuhan, kiranya dari setingkat RT, RW, kelurahan maupun dari tingkat pusat pemerintahan, khususnya sampai ke presiden ya Tuhan, biarlah ya Tuhan pemerintahan ini bisa untuk dalam menata pemerintahan ini ya Tuhan Yesus, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia ini ya Tuhan, untuk bersatu untuk memuliakan nama-Mu di dalam Tuhan maupun di dalam pemerintahan.
ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan, itulah seruan doa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, khususnya anak-anak ini, mungkin yang pada saat ini masih ada yang lemah tubuh, kiranya Engkau menjamah ya Tuhan, untuk dengan bilur-bilur kasih-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak ini bisa ceria kembali, bisa semangat untuk pergi ke sekolah, bisa untuk khususnya ya Tuhan, beribadah padamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan Yesus, itulah seruan doa kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu mendampingi kami ya Tuhan, untuk dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus, secara online ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya orang tua yang selalu membimbing anak-anak ini ya Tuhan Yesus, akan selalu taat dan selalu takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga anak-anak ini ya Tuhan bisa untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Seruan doa kami hanya Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyi dan untuk lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan doa persembahan. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa khususnya untuk persembahan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, jauh lebih dibanding dengan apa yang Kau beri kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa khususnya adik-adik yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Urapi, berkati anak-anak ini ya Tuhan Yesus atas persembahan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya orang tua yang sudah memberikan pendampingan kepada anak-anak ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk persembahan ini ya Tuhan. Hanya kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum kita akan terima berkat, kita akan menyanyikan Kerja Buat Tuhan. Bekerja buat Tuhan, selalu mengisi, Dia ikut salib, selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.